Rahayu kadang kinasihku semuanya. Berjumpa dengan saya. Kita akan berbincang sedikit tentang masalah. Apa sih sebenarnya masalah? Apa sih masalah itu? Secara umum masalah adalah sesuatu persoalan yang harus kita selesaikan, harus kita hadapi, dan kita carikan solusinya. Lalu apa yang menjadi masalah dengan masalah? Semua orang mengeluh dengan masalah. Bukan hampir ya, tapi memang semua orang hidup itu tidak akan pernah bisa lepas dari masalah. Memang bisa kita lepas dari masalah. Selama kita masih hidup, kita akan terus berhadapan dengan masalah. Mulai masalah dengan diri pribadi kita, masalah dengan keluarga kita, masalah dengan tetangga kita, saudara kita, lingkungan kita, atau mungkin masalah dengan pekerjaan kita. Tapi yang jelas semua itu adalah masalah. Lalu bagaimana sih sebenarnya menghadapi masalah? Ribet amat sih hidup ini. Hidup dan masalah hidup. Ribet amat. Sehingga ketika kita tidak memahami, tidak mengerti apa dan bagaimana itu masalah, maka selamanya kita akan terjebak di dalam masalah. Sedikit yang ingin saya sampaikan, mungkin ini bisa membantu kita untuk bisa keluar, bisa menyelesaikan masalah. Intinya, orang hidup akan selalu ketemu dengan masalah. Dan semua masalah yang selama ini diributkan pasti adalah semua persoalan yang membuat beban, yang membuat tekanan kepada diri kita. Memang bisa masalah itu diatasi. Menurut saya, ya masalah harus diatasi. Bagaimana kalau masalah tidak diatasi? Berarti kan kita biarkan. Dan ketika masalah itu kita biarkan, ya tidak akan selesai. Akan tetap jadi masalah. Kita sering terjebak di sini. Terjebak dengan yang namanya masalah. Sedikit saya akan memberi pandangan kepada panjenengan semua tentang apa itu masalah. Ternyata manusia memang tidak bisa lepas dari masalah. Dan yang membuat kita itu terjebak sebenarnya adalah karena kita melihat masalah itu adalah sebuah masalah. Maksudnya gimana? Begini, ketika kita melihat masalah itu adalah sebuah persoalan, sebuah beban, sebuah tanggung jawab yang harus kita selesaikan, harus kita cari solusinya.
maka itu akan menjadi beban, akan menekan, akan berat kita rasakan. Cobalah kita ganti mindset yang seperti itu. Menurut saya, masalah adalah sesuatu persoalan yang entah itu sengaja atau tidak, itu adalah proses yang terjadi dari perbuatan kita, dan sebenarnya itu juga adalah kehendak Tuhan juga. Ketika kita melihat masalah, janganlah kita melihat kepada permasalahan itu. Jadi cobalah kita lihat apa maksud Tuhan dengan mendatangkan masalah ini kepada saya. Kalau kita mampu menanggapi masalah dengan seperti itu, maka akan berbeda. Misal sebuah contoh ini saya ambil, biar kita lebih gamblang dalam mencerna. Di rumah tetangga saya itu ada pohon mangga yang rimbun hampir berdekatan dengan tembok saya. Nah, karena rimbun dan banyak daun-daun yang akhirnya itu berjatuhan. Dan daun-daun yang berjatuhan itu jatuh di pekarangan saya. Sehingga setiap hari saya harus menyapu. Dengan rasa jengkel. Kenapa sih? Orang itu nanam pohon, sudah tahu pohonnya itu menyeberang ke tanah tetangga, kok nggak dipotong. Sehingga saya harus capek karena daun-daun yang berjatuhan. Ketika saya mencari, ini solusinya bagaimana? Maka ini akan menjadi sebuah beban. Kalau misalkan dalam hal ini, saya menanggapinya begini. Ya Tuhan, saat ini ada pohon mangga yang daunnya dari tetangga itu menyeberang ke tanah saya, sehingga setiap hari saya harus menyapu daun yang jatuh. Apa maksud panjenengan kepada saya, Tuhan, dengan kau berikan permasalahan seperti ini? Sehingga saya akan merenung, menyimpulkan, menganalisa. Karena saya itu orangnya malas. Oh, berarti saya disuruh untuk tidak malas, diajari Tuhan untuk tidak malas, sehingga setiap hari itu saya harus menggerakkan diri saya untuk menyapu daun-daun yang jatuh. Terus permasalahan yang lain apa? Permasalahan yang lain, oh saya kok jadi mangkel ya sama tetangga saya. Apa maksudmu Tuhan? Oh ternyata engkau sedang mengajari aku bagaimana caranya bersabar tentang sebuah hal yang tiba-tiba itu menimpa saya, membebani saya atas ulah orang lain. Kan seperti itu. Nah, ketika kita sudah bisa mulai sadar di situ, maka kita akan mau menerima masalah itu. Maka sebenarnya masalah itu tetap ada. Tapi karena mindset
yang terjadi itu sudah berbeda, maka seakan-akan masalah itu sudah selesai. Meskipun orang lain itu yang melihat, itu masih tetap menjadi masalah. Jadi masalah itu sebenarnya adalah kita sendiri yang harus mengurai atau istilah Jawanya ngudari sebuah ruwet yang sedang kita hadapi. Ketahuilah para kadangku sekalian bahwa sebenarnya kesulitan, terus penderitaan, apapun itu yang akan kita hadapi, itu tidak akan mampu kita lawan dengan apapun usaha yang kita lakukan. Sebenarnya semua penderitaan, beban, terus kepedihan, dan lain sebagainya, satu kuncinya hanya bisa kita lawan dengan berserah diri. Berserah diri loh ya, ingat berserah diri. Berserah diri harus kita kaji secara pelan-pelan. Apa arti sebenarnya makna dari berserah diri? Berserah diri adalah pasrah, siap menerima, mau merasakan, dan penuh kerelaan. Kita mau menerima itu harus 4 ini ya. Artinya kita pasrah, siap menerima, mau merasakan, dengan penuh rasa lilo legowo. Kalau tidak mengandung 4 ini berarti belum pasrah berarti. Jadi kadang-kadang kita mengatakan kepada saudara, kepada teman, aku wis pasrah. Padahal itu sebenarnya belum. Ketika kita sudah menempatkan diri kita dalam kepasrahan yang benar, maka sebenarnya penderitaan, kepedihan, beban itu sudah tidak ada. Karena kita sudah siap, kita sudah mau menerima apapun itu. Artinya siap menerima apapun itu. Baik itu enak ataupun tidak enak, menyenangkan atau menyedihkan, apakah itu kebahagiaan atau penderitaan, itu sebenarnya kita sudah siap. Jadi ketika kita sudah siap, sebenarnya masalah sudah selesai. Meskipun sebenarnya masalah itu belum selesai sama sekali. Marilah kita gunakan akal pikiran kita yang dianugerahkan kepada kita. Semua yang kita hadapi, yang kita rasakan dengan kesulitan, dengan penderitaan, itu karena terjadi kesalahan. Kalau saya menyebut, kita itu sedang konslet dalam diri kita. Lah tugasnya pikiran itu menganalisa itu loh. Jadi pikiran ini jangan digunakan yang enggak-enggak. Ketika kita menghadapi seperti itu, kita harus bisa mengurai, menganalisa. Kok ngene ya? Kok seperti ini ya? Apa yang salah? Apa yang keliru dalam diri saya? Saya kurang bagaimana? Saya telah melakukan apa? Apa yang salah dengan saya? Seperti itu. Itu yang disebut mawas diri. Akhirnya ketika kita itu sering mawas diri atau introspeksi diri, maka lama-lama kita akan semakin terbiasa dan akhirnya kita bisa mengendalikan diri. Pengendalian diri ini sangat penting.
semua yang kita rasakan tidak enak itu sebenarnya adalah sesuatu yang tidak bisa kita terima. Artinya, di setiap saat, di setiap keadaan, kita itu tidak pernah berserah diri. Bagaimana panjenengan bisa menerima ini enggak? Sedangkan bagi Anda umat Islam yang setiap hari melakukan sembahyang, di dalam bacaan terdapat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu semua adalah kata-kata yang intinya adalah berserah diri. Lantas, kenapa Anda tidak berani mencoba? Kenapa kita ragu untuk berserah diri? Karena mindset kita itu sudah terkotori. Artinya ketika kita nanti berserah diri, jangan-jangan kita malah diinjak-injak. Jangan-jangan kita itu malah semakin menderita. Nah itu loh. Kita sudah salah 2 kali di situ. Padahal sebenarnya ketika kita mampu berserah diri, artinya kita menyerahkan, pasrah kepada Tuhan yang kita yakini dalam hidup kita, maka sebenarnya saat itulah Tuhan bekerja untuk kita. Artinya Tuhan akan menampilkan dirinya. Tuhan akan menunjukkan kekuatannya. Dia akan menunjukkan kekuasaannya. Dia akan menunjukkan cinta kasih sayangnya. Dia akan menunjukkan segala yang dia miliki. Ketika seorang hamba mampu berserah diri. Jadi ingatlah, penderitaan, kesulitan, atau apapun yang tidak enak kita rasakan, hanya mampu kita hadapi dengan berserah diri. Bukan yang lain. Bagaimana para kadang sedikit yang saya sampaikan mungkin bisa membantu sampean panjenengan sedaya bisa bersikap, berpikir yang lebih benar. Jadi, mulai sekarang, jangan melihat masalah itu sebagai masalah. Mari kita lihat masalah itu dengan apa sebenarnya tujuan maksud dari masalah itu didatangkan Tuhan kepada kita. Cobalah. Semua permasalahan yang kita hadapi itu sebenarnya adalah pelajaran untuk kita yang diberikan Tuhan. Ketika kita dipertemukan dengan orang yang sangat menjengkelkan, nyebelin istilahnya, saat itulah kita sedang ditempa oleh Tuhan untuk belajar sabar. Coba Anda bayangkan, coba panjenengan renungkan. Ketika Anda ingin mengatakan kepada Tuhan, ya Tuhan, saya ingin menjadi orang yang sabar. Terus Anda
berada di sebuah kehidupan keluarga yang baik-baik saja, tidak ada yang nyebelin, tidak ada yang jengkelin, tidak ada yang bikin marah. Bagaimana Anda bisa sabar? Apakah itu sabar? Seorang dalang akan mengeluarkan tokoh buto yang paling besar untuk diadu dengan Arjuna. Tujuannya apa? Untuk menunjukkan bahwa Arjuna adalah sosok yang sakti mandraguna. Jadi tidak mungkin Pak Dalang itu akan menunjukkan Arjuna itu dengan menari-nari saja. Agar pemirsa tahu bahwa Arjuna ini adalah sosok yang sakti mandraguna. Tapi dia memerankan tanpa ada lawan yang tangguh. Pasti tidak mungkin. Jadi ketika kita dihadapkan kepada sesuatu yang itu menyebalkan, menjengkelkan, dan lain sebagainya. Nah, disitulah sebenarnya kita sedang digembleng oleh Tuhan untuk menjadi kesatria tangguh, tidak cengeng, tidak pernah putus asa, tidak banyak mengeluh. Para kadang kinasihku sekalian. Jadi masalah tidak mungkin kita hindari. Kita mau lari kemana? Kalau ingin tidak ketemu dengan masalah. Mungkin tengah lautan hidup sendiri. Itu pun juga akan jadi masalah. Jadi kita harus sadar bahwa masalah itu tidak akan pernah berhenti. Nanti yang masalah dengan teman, masalah dengan orang tua, masalah dengan anak, tetangga, masih banyak lagi. Ketika kita sudah bisa menguasai, memahami, mengerti apa itu masalah, untuk apa masalah itu datang, dan bagaimana kita menghadapi masalah, maka sebenarnya hidup kita itu sudah terang benderang. Karena kita tidak pernah takut dengan apapun. Yang mau datang, datanglah. Yang mau pergi silahkan. Dan aku hanya siap menerima. Siap merasakan dengan penuh kerelaan. Demikian saja kadang kinasihku sekalian. Semoga tercerahkan kita semua. Salam Rahayu.